Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Youth Design kelompok 7 kelas Teknopreneur 21 akan membawakan bisnis plan kami. Perkenalkan untuk anggota kami di sini ada Rosid, ada Niata, RP 126, ada Abisatun Priambodo, RP 131, ada Irfan Diarinda, RP 11, ada saya Jedro Muhammad Rabadana, RP 93, dan ada Anindya Safa, NNP 135. Nah, di sini kami akan menjelaskan permasalahan terlebih dahulu. Saat ini banyak bermunculan small medium enterprise atau UMKM di Indonesia, namun terdapat permasalahan bahwa mereka kurang dapat membuat desain yang menarik untuk branding produk mereka. Menurut BPS, terhadap 60 juta UMKM yang ada di Indonesia, namun yang merambah digital hanya sekitar 8%. Nah, kemudian ini saat ini juga banyak orang yang punya skill desain, namun masih sulit untuk mencari pekerjaan dikarenakan mereka harus bergabung terlebih dahulu ke dalam agensi maupun perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu kami memperkenalkan Youth Design. Di sini adalah sebuah platform online yang menghubungkan antara freelancer dengan UMKM untuk kebutuhan desain mereka. Nah, di sini adalah logo kami dengan tagline kami Start Your Design Journey. Ya, selanjutnya untuk bisnis model canvas atau BMC, untuk key partnernya di sini ada 4, yaitu yang pertama ada desainer, UMKM, freelancer, dan jasa penyedia pembayaran seperti bank atau online payment. Selanjutnya untuk key activitiesnya ada 3. Yang pertama menggait desainer dan freelancer untuk bergabung di Youth Design. Yang kedua mengiklankan Youth Design. Yang ketiga membuat program promo. Kemudian untuk key resources-nya ada 3. Yang pertama server, internet, dan aplikasi. Kemudian untuk value proposition-nya ada 3. Yang pertama, sebuah platform yang menghubungkan antara para desainer dengan pihak yang membutuhkan jasa desain dengan harga yang adil untuk kedua pihak. Kemudian harga ditentukan oleh pelanggan dengan desainer atau freelancer. Dan yang terakhir, memberi kesempatan bagi desainer atau freelancer untuk melatih kemampuan mereka dan membangun portofolio. Kemudian untuk customer relationship-nya yaitu ada 2. Yang pertama customer support dan customer service. Kemudian untuk channelnya kita ada di web dan juga ada di aplikasi mobile. Kemudian untuk customer segmennya kita ada 3, yaitu menuju UMKM, freelancer, dan juga desainer independen. Kemudian untuk cost strukturnya kita ada 4. Yang pertama itu untuk marketing, yang kedua untuk research and development, kemudian ada maintenance dan juga gaji. Kemudian untuk revenue streams-nya kita dapat dari 5, yaitu yang pertama ada biaya seller dan bayar, kemudian promosi, kemudian ada third party ads, dan yang keempat ada biaya pemrosesan pembayaran, dan yang kelima ada subscription. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Untuk strength-nya merupakan yang pertama adalah UMKM friendly, lalu harga didapatkan melalui kesepakatan antara desainer dengan pelanggan. Lalu untuk weakness-nya, para desainer perlu dikurator terlebih dahulu agar qualified sehingga membutuhkan biaya dan tenaga untuk proses ini. Lalu perlu sistem monitoring agar desainer menyelesaikan tugasnya. Untuk opportunity-nya, masih banyak UMKM di Instagram yang membutuhkan rebranding. Banyak mahasiswa memiliki skill desain yang membutuhkan untuk menambah portofolio mereka. Lalu terdapat tren pekerjaan baru yaitu desainer UI atau UX. Untuk threat-nya atau ancaman merupakan terdapat kompetitor yang besar, banyak desain agensi dengan portofolio yang lebih terjamin. Next. Selanjutnya untuk segmentation, targeting, and positioning. Di sini segmentasinya merupakan generasi X dan Z, masyarakat Indonesia, dan terlebih masyarakat yang melek teknologi. Untuk targetingnya, mahasiswa dengan kemampuan desain yang baik dan membutuhkan portfolio desain. UMKM membutuhkan jasa desain untuk keperluan bisnis. Untuk positioningnya, Youth Design diposisikan sebagai platform yang menghubungkan antara desainer, freelancer, dan UMKM dengan harga yang adil untuk kedua pihak dan hasil yang memuaskan. Next. Untuk 4P-nya sendiri di sini ada 4, yaitu ada produk. Produk di sini platform yang menghubungkan sebuah desainer, freelancer, dan UMKM yang membutuhkan jasa desain.
Kemudian ada price, dari harga untuk jasa desain ditentukan melalui kesepakatan antara si freelancer dengan UMKM itu sendiri. Kemudian ada promotion, di mana kita melakukan promosi melalui berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian melakukan promosi secara offline melalui brosur dan koran. Yang terakhir ada place, di mana Yuk Desain di sini dapat diakses secara online melalui website dan aplikasi. Nah, untuk prototipe sendiri kita sudah melancang. Di sini kita bisa lihat, kita udah bisa menjalankan di HP. Itu di pertama kita akan diminta untuk membuat login, terus di sini ada filternya. Kemudian kita ada pilihan apakah jenis desain yang ingin kita butuhkan. Misalnya kita butuh poster. Nah, di sini ada salah satu kontaknya. Terus kita bisa chat dulu ataupun menego harganya. Nah, bila ingin melakukan transaksi, kita akan di-review dulu transaksi dan harganya total itu berapa. So, bila kita purchase, nanti akan langsung teralokasikan ke itemnya ke akun kita. Nah, ini kita bisa misalnya kita mau chat ke penjualnya. Nah, kalau kita back lagi, letter. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat akun kita. Nah, detail akun kita, mulai dari user, akun, payment-nya mau metodenya apa. Ya, mungkin sekian aja itu untuk dari prototipe-nya yang tadi buat. Selanjutnya pemilihan lokasi. Kita di sini memilih ada 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya. Untuk Jakarta sendiri memiliki beberapa alasan. Yang pertama berada pada ibu kota, yang kedua tidak hanya sebagai ibu kota namun menjadi pusat bisnis untuk Indonesia. Kemudian fasilitasnya yang memadai, kemudian dengan dekat perusahaan besar lain di Jakarta, maka akan diharapkan mendapatkan kerjasama. Kemudian namun kekurangannya adalah Jakarta terkenal dengan kemacetan dan banyak startup juga yang berdiri dari Jakarta sehingga dekat dengan kompetitor. Kemudian ada Surabaya. Yang pertama alasannya karena kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kemudian walaupun tidak sebagai kota bisnis terbesar, namun banyak perusahaan besar yang membuka kantor cabangnya di Surabaya. Fasilitas perkantoran yang memadai juga ada di Surabaya. Kemudian namun kemungkinan untuk berkembang secara cepat diperkirakan tidak seperti di Jakarta karena exposure yang tidak sebesar Jakarta. Selanjutnya, pemasok yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama, supplier perangkat keras komputer untuk kegiatan perkantoran. Kedua, penyedia hosting. Dan ketiga, penyedia merchandise perusahaan untuk sarana branding, penyedia jasa periklanan. Kemudian untuk sistem bisnis yang kami rancang, ada beberapa langkah. Yang pertama, dari step yang pertama, yaitu konsumen akan memilih dan memfilter arah desain yang mereka inginkan. Kemudian step kedua, konsumen akan diarahkan kepada desainer yang memiliki keahlian sesuai dengan konten apa yang mereka inginkan. Kemudian step ketiga, konsumen akan melakukan agreement antara pihak konsumen atau user dan produsen yaitu desainer mengenai spesifikasi desain yang mereka inginkan beserta harganya. Step selanjutnya, setelah ada dealing harga antara si user dan ada desainer, akan ada transaksi pembayaran jasa di mana kami sebagai pihak ketiga akan menjadi tempat atau media penampungan sementara. Kemudian untuk step 5 sendiri, produsen atau di mana kali ini ada kita sebut sebagai desainer akan mendesain hasil request dari konsumen ini yang telah kita lakukan transaksi. Kemudian step terakhir, setelah desainer selesai dan mengirimkan hasil desain ke konsumen, akan ada konfirmasi dari konsumen sehingga ada kepastian kalau desain itu sudah jadi dan sudah benar, maka uang akan dikirimkan ke pihak produsen. Ya, untuk selanjutnya struktur organisasi dari Yuk Desain sendiri di sini yang pertama pasti ada CEO atau Chief Executive Officer dan di bawahnya ada 4 bagian. Yang pertama ada CTO atau Chief Technology Officer, kemudian ada CFO, Chief Financial Officer, kemudian ada COO, Chief Operating Officer, dan yang terakhir ada Chief Marketing Officer. Nah, di bawah mereka berempat, masing-masing memiliki seorang manajer, dan di bawah manajer memiliki masing-masing seorang staff juga. Oke, next.
Ya, kemudian untuk karyawan yang dibutuhkan di sini untuk aplikasi geodesign ini ada 4. Yang pertama pastinya programmer, yang kedua dibutuhkan ambasador, kemudian dibutuhkan juga digital marketing staff, dan juga dibutuhkan UI designer. Lanjut. Nah, kemudian saat ini masuk ke startup fund. Di sini dijelaskan mengenai biaya-biaya yang akan dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Yaitu yang pertama ada initial capital, yaitu biaya yang diperlukan untuk memulai, yaitu untuk investasi awal. Di sini membutuhkan 75.400, di mana dijelaskan seperti pada tabel. Kemudian ada monthly expenditure, yaitu pengeluaran bulanan tetap. Di sini bersifat tuh asumsi tanpa adanya biaya lain-lain, sehingga dapat diperkirakan setiap bulan mengeluarkan 38.700.000. Nah, kemudian di sini ada initial investment, yaitu untuk awal ini membutuhkan sekitar 50 juta. Ini didapatkan dari investor, dari utang bank dan lain-lain. Kemudian di sini ada monthly income. Di sini kami telah perkirakan bahwa terdapat berbagai macam sumber income, yaitu yang pertama ada broker fee, ada asuransi, ada premium partner, ada top ads, dan ada iklan. Di sini diperkirakan bahwa nanti di bulan 12 itu pendapatan setiap bulannya mencapai 171.348.000. Nah, di sini kita memperkirakan cash flow antara pengeluaran dan pemasukan dan kas, dan dapat dilihat bahwa posisi laba dan rugi perusahaan. Nah, kemudian untuk memudahkan kita dapat dilihat pada grafik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk mencapai BEP itu pada bulan ke-7 dapat dilihat bahwa pada saat itu pemasukan dan pengeluaran berpotongan. Kemudian perusahaan mulai memasuki fase sudah mulai untung, yaitu pada bulan 9. Sekian dari presentasi kelompok 7. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.